Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rahmawati Mulyaning Tias MPD selaku dosen keterampilan berbicara serta teman-temanku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato yang berjudul Corona Mengubah Tatanan Dunia. Sudah lebih dari 1 tahun virus corona yang tak kasat mata itu menggemparkan dunia. Berdasarkan data resmi yang dihimpun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, penduduk di 175 negara, termasuk Indonesia, telah berjibaku menghadapi pandemi yang cukup merepotkan itu. Seluruh umat muslim yang hidup di hari ini jelas tak pernah membayangkan akan melewati Ramadan yang begitu berbeda. Dari Ramadan yang begitu meriah dengan segala kegiatannya, menjadi Ramadan yang begitu sepi dengan segala ketakutannya. Ketika memasuki bulan puasa, para mubalik biasanya akan berkhutbah dengan memetik sebuah hadis tentang setan terkutuk yang dikurung di neraka. Akan tetapi, sekarang kita juga ikut terkurung di rumah. Dahulu, orang yang rajin pergi ke masjid pasti dijuluki soleh. Saat ini, mereka dianggap salah dan cari perkara. Dulu, kaum Adam yang tak pergi Jumatan biasanya akan kena tegur secara sosial. Sekarang, mereka yang pergi Jumatan malah kena tegur. Islam jelas agama yang bersandar pada iman. Namun saat ini, tak cukup hanya begitu. Imun juga harus dijaga dengan sekuat tenaga demi menyelamatkan jiwa serta mengamankan keadaan. Alam pepatah pun ikut pula berubah. Dari bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Menjadi bersatu kita runtuh, bercerai kita teguh. Rumah-rumah kita tak lagi ramah dengan tamu, karena dianggap membawa petaka. Kini, setiap orang yang bertemu enggan bersalaman. Kalau bisa, secepatnya menyingkir dari pertemuan. Proses belajar mengajar yang dulu dilakukan secara tatap muka, kini terpaksa dilakukan secara virtual. Perekonomian yang dulu berjalan lancar, kini menjadi macet total. Persis 2 tahun silam, pulang kampung yang adalah mudik itu masih membawa kebahagiaan. Saat ini, dicurigai menuai penderitaan. Secara terang, hidup manusia kali ini tak ubahnya burung dalam sangkar. Dikurung, disemprot, dan dijemur. Miliaran manusia yang hidup di kolong langit pada abad 21 mungkin sama-sama berharap agar terbebas dari situasi yang aneh ini. Tapi yang pasti, takdir kita kali ini mengharuskan cara hidup kita harus berubah. Kita harus yakin betapa sejatinya ombak pandemi ini kelak akan menciptakan benturan kesadaran bagi kemanusiaan kita yang tengah menderita dan tersarut-sarut. Kita berdiri di tubir jurang pilihan, antara tetap tegar menghadapi cobaan berat yang melanda seantero bumi atau menyerah kalah dalam ketidakberdayaan. Itulah kondisi paradoks yang sedang kita hadapi saat ini. Ketidaknyamanan pengurungan ini harus memperteguh kemanusiaan kita dalam mengambil keputusan serta mengubah kerangka berpikir. Kita semua mesti menghidupkan segala daya demi melahirkan sebuah revolusi besar yang mampu melepaskan kita dari cengkraman virus corona yang telah menghancurkan makhluk hidup, alam, serta membekap jiwa kita saat ini. Tujuan revolusi ini jelas. Kita harus menghasilkan perubahan mengakar dalam cara hidup, berproduksi, mengonsumsi, bekerja, bermasyarakat, serta berhubungan dengan semesta raya. Tanda-tanda ke arah itu kini sedang kita jalani, meski dengan berat hati. Seluruh umat manusia terbangun dari kealpaan dan dipererat oleh bencana. Lihatlah sekarang, mereka yang kaya dan miskin jadi setara dan sama lemahnya. Tingkat penyebaran udara menurun drastis. Tengok dan rasakanlah bagaimana kita dan keluarga menemukan kembali momen untuk saling berbicara dan bertukar asa. Kini, setiap orang menemukan kembali waktu yang selama ini hilang darinya untuk menilai kualitas diri sendiri. Kita harus tahu bahwa selain membawa bencana dan mengubah tatanan dunia, virus corona juga menyadarkan kita akan arti kehidupan yang sesungguhnya. Tinggal bagaimana kita menyikapi dan menghadapi
adanya pandemi virus corona ini. Tapi yang pasti, saya sangat berharap agar pandemi virus corona ini segera lenyap dari muka bumi, agar kita semua bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala, dan kita semua bisa segera berjumpa di dunia nyata. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.